adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Isi dari hukum perbandingan volume adalah perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing. Jadi perbandingan koefisien sebanding dengan perbandingan volume. Misalkan di sini saya punya A direaksikan dengan B menjadi C. Koefisiennya A adalah A kecil, koefisiennya B adalah B kecil, koefisiennya C adalah C kecil. Maka volume A banding per A atau koefisiennya si A sama dengan volume B per B atau koefisiennya si B. Contohnya di sini diketahui reaksi pembakaran butadiena 2C4H6 plus 11O2 menjadi 8CO2 plus 6H2O. Jika volume gas butadiena yang dibakar 10 liter, tentukan volume gas oksigen yang diperlukan, CO2 yang dihasilkan, dan H2O yang dihasilkan. Jawab. Di sini kita tulis dulu reaksinya. Ada 2C4H6 plus 11O2 menjadi 8CO2 plus 6H2O. Di sini 2 saya jadikan A, 11 jadikan B kecil, 8 jadikan C kecil, dan 6 jadikan D kecil sebagai koefisien. Sekarang kita bandingkan. Untuk mencari volume O2, maka kita bandingkan VC4H6 per A sama dengan VO2 per B, karena koefisiennya O2 adalah B. Kita masukkan volume C4H6-nya tadi ada 10 liter. Kemudian koefisiennya ada 2. Volume O2-nya itu yang dicari. Kemudian koefisien O2-nya adalah 11. Maka volume O2 sama dengan, kita kalikan silang, 10 kali 11 per 2. Berapa? Ada 55 liter. Kemudian untuk mencari volume CO2 caranya sama seperti ini. Volume C4H6 per A sama dengan volume CO2 per koefisiennya tadi C. Kita bandingkan tadi 10 per 2 sama dengan volume CO2 yang dicari per koefisiennya ada 8. Maka volume CO2 sama dengan 10 kali 8 per 2. 5 kali 8. Volume CO2 ada 40 liter. Yang ketiga adalah kita cari volume H2O. Caranya masih sama. Volume C4H6 per koefisiennya sama dengan volume H2O per koefisiennya. Kemudian kita masukkan 10 per 2 sama dengan volume H2O per D tadi 6. Maka volume H2O sama dengan 10 kali 6 per 2. 5 kali 6, 30 liter. Sampai sini paham ya? Atau kita bisa dengan cara yang lebih pendek, yaitu perbandingan koefisien. Kita cari dulu koefisiennya di sini 2. Kemudian O2 itu koefisiennya 11. Koefisien CO2 ada 8, koefisien H2O ada 6. Kemudian di soal diketahui volume C4H6-nya adalah 10 liter. Kemudian berapa volume O2, volume CO2, dan volume H2O? Kita cari dengan cara, kalau 10 liter itu untuk 2, untuk koefisien 2, maka untuk koefisien 11 berapa? Caranya 10 dibagi 2, 5. Berarti ini dikalikan 5. Otomatis di sini juga kalikan 5.
11 kali 5, 55 liter. Kemudian di sini untuk CO2 juga sama, kalikan 5. 8 kali 5, 40 liter. Kemudian di sini 6, maka kalikan 5. Maka volume H2O ada 30 liter. Konsepnya dengan cara yang di sini dan ini adalah sama. Hukum dasar yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Bunyi dari hipotesis Avogadro adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume suatu gas sebanding dengan jumlah molekul gas yang terdapat di dalamnya. Contohnya di sini, saya punya gas hidrogen yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan uap air. Reaksinya adalah sebagai berikut. 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Dari persamaan ini kita bisa tahu perbandingan koefisiennya. Koefisien H2 ada 2, koefisien O2 1, koefisien H2O 2. Jadi jumlah molekulnya, misalkan dalam H2 itu terdapat 2 molekul, maka untuk O2 ada sebanyak 1 molekul. Kemudian untuk airnya ada 2 molekul. Misalkan saya punya contoh lagi di sini untuk jumlah molekul O2 sebanyak 3 molekul. Maka berapa molekul untuk H2 dan H2O? Caranya mirip dengan yang Gay-Lussac tadi. Kalau koefisiennya 1, jumlah molekulnya 3, berarti di sini kalikan 3. Otomatis di sini juga langsung kalikan 3. 2 kali 3 ada 6 molekul. Kemudian yang di sini juga kalikan 3, berarti 6 molekul. Kemudian rumus yang menyatakan hubungan antara mol dan jumlah partikel adalah sebagai berikut. Mol sama dengan X per L. X di sini adalah jumlah molekul atau jumlah partikel. Sedangkan L di sini adalah bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau bisa juga jumlah partikel atau jumlah molekul sama dengan mol kali L. Mol kali bilangan Avogadro. Di sini saya punya 2 contoh. Contoh pertama, diketahui 2 mol gas nitrogen, tentukan jumlah molekulnya. Jumlah molekul atau jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Langsung kita masukkan, jumlah molnya ada 2, kemudian L-nya bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa 2 kali 6,02? 12,04 dikalikan 10 pangkat 23. Contoh kedua, diketahui jumlah partikel karbon sebanyak 30,10 kali 10 pangkat 23 partikel. Tentukan jumlah mol karbon. Maka jumlah mol sama dengan X per L atau jumlah molekul per bilangan Avogadro. Jumlah partikelnya tadi 30,10 kali 10 pangkat 23 dibagi jumlah bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka hasilnya adalah 5 mol. Sampai sini paham ya? Selanjutnya di sini saya punya contoh penerapan hitungan hukum dasar kimia. Soalnya, besi bereaksi dengan oksigen menghasilkan besi 3 oksida sesuai reaksi 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. 4, 3, 2 di sini adalah koefisien reaksi. Tentukan A. Massa Fe2O3 jika massa Fe yang bereaksi 104 gram dan massa O2 yang bereaksi adalah 96 gram. Karena massa di sini
menggunakan hukum kekekalan massa. Yang kedua, volume Fe2O3 dan volume O2 jika volume Fe adalah 8 liter. Di sini menerapkan hukum Gay-Lussac. Kemudian yang C, hukum yang C, jumlah partikel oksigen dan besi 3 oksida jika jumlah partikel besi sebesar 12,08 kali 10 pangkat 23 partikel. Cara menjawabnya adalah yang A adalah hukum kekekalan massa. Tadi besi yang bereaksi sebanyak 104 gram. Kemudian oksigen yang bereaksi 96 gram. Berapa jumlah massa Fe2O3? Maka tinggal kita tambahkan atau jumlahkan 0 sebanyak 200 gram. Yang poin B itu sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Maka kita cari dulu perbandingan koefisiennya. Di sini sudah tahu ya. Fe koefisiennya 4, O koefisiennya 3, Fe2O3 koefisiennya 2. Kemudian kita tahu soalnya tadi Fe sebanyak 8 liter. Maka berapa volume O2 dan volume Fe2O3? Di sini kita bisa tahu untuk koefisien 4 ada 8 liter. Berarti di sini kalikan 2. Maka di sini juga kalikan 2. Untuk Fe2O3 juga kalikan 2. Untuk O2 3 kali 2 6 liter. Untuk Fe2O3 ada 4 liter. Jadi volume O2 yang bereaksi ada 6 liter. Kemudian volume Fe2O3 yang dihasilkan ada 4 liter. Untuk yang poin C menggunakan hukum Avogadro. Masih sama seperti nomor B. Kita pakai perbandingan koefisien. Koefisiennya Fe ada 4, koefisiennya O2 ada 3. Koefisien Fe2O3 ada 2. Kemudian dari soal kita tahu jumlah molekul dari Fe adalah 12,08 kali 10 pangkat 23. Maka di sini tinggal kita bagi 12,08 kali 10 pangkat 23 dibagi 4. Berapa? 12,08 kali 10 pangkat 23 dibagi 4 adalah 3,202 kali 10 pangkat 23. Maka di sini juga sama, kita kalikan 3,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 9,06 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini untuk Fe2O3 juga dikalikan 3,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 6,04 kali 10 23. Jadi jumlah partikel O2 sebanyak 9,06 kali 10 pangkat 23. Kemudian jumlah molekul Fe2O3 sebanyak 6,04 kali 10 pangkat 23. Nah, sekian penjelasan tentang hukum dasar kimia dari saya. Jika ada yang belum jelas, silakan tanyakan, bisa lewat Google Classroom, bisa lewat grup WA kimia, atau bisa juga Japri. Kemudian untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan tugas 3.5-1 dalam GC. Silakan kerjakan sebaik-baiknya dan kumpulkan tepat waktu.